Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa semoga selalu tetap semangat belajarnya dan tetap semangat untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Baik, melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi bab pemusatan dan penyebaran data. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian ukuran tendensi sentral dan penyebaran data. Dan yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat menghitung min, median, modus, dan kuartil data tunggal. Namun pada kesempatan kali ini, pembahasan materi kita yaitu yang pertama tentang jangkauan atau range, yang kedua yaitu kuartil, dan yang ketiga jangkauan interkuartil, dan yang keempat yang terakhir yaitu simpangan kuartil. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan materi berikut ini. Yang pertama yaitu jangkauan atau range, merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil yang dirumuskan dengan jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Misal diketahui data seperti berikut ini. Nah, penyelesaiannya yang pertama A, data terbesar sama dengan 11 dan data terkecil yaitu 3. Maka jangkauannya sama dengan 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Kemudian yang B, data terbesar sama dengan 95 dan data terkecil yaitu 70. Maka jangkauan atau range-nya adalah 95 dikurangi 70 sama dengan 25. Kemudian yang kedua adalah kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai batas dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan mulai dari data terkecil. Nah, coba perhatikan gambar seperti berikut ini. Gambar tersebut menggambarkan sebuah kuartil, di mana kuartil atau Q1 merupakan kuartil bawah. Kemudian Q2 merupakan kuartil tengah atau bisa disebut dengan median. Dan Q3 merupakan kuartil atas. Kemudian dengan memperhatikan jumlah datanya, kuartil dapat dicari dengan cara berikut ini. Yang pertama, data dengan jumlah ganjil. Q1 sama dengan data ke-1/4 dikali N plus 1. Kemudian Q2 sama dengan data ke-2/4 dikali N plus 1. Kemudian Q3 sama dengan data ke-3/4 dikali N ditambah 1. Kemudian yang satunya data dengan jumlah genap. Itu Q1 sama dengan data ke-1/4 dikali N plus 2. Kemudian Q2 sama dengan 2/4 dikali data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Kemudian yang terakhir, Q3 sama dengan data ke 1/4 dikali 3N plus 2. Kemudian yang terakhir yang perlu kalian ingat yaitu N. N merupakan banyaknya data yang diketahui. Kemudian yang ketiga adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Sehingga dapat dirumuskan jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. Coba misal perhatikan data seperti berikut ini. Maka dapat diketahui kuartilnya yaitu Q1 atau kuartil bawahnya yaitu 5. Dan Q2 atau kuartil tengahnya yaitu antara 7 dan 9. Dan kemudian kuartil atasnya berapa? Kuartil atasnya yaitu 11. Maka jangkauan interkuartil
dapat dirumuskan sama dengan Hi3 dikurangi Hi1. Hi3-nya berapa? Hi3-nya yaitu 11 dan Hi1-nya berapa? 5. Maka dapat dituliskan jangkauan interkuartil sama dengan 11 dikurangi 5. Sehingga dapat kita peroleh jangkauan interkuartilnya sama dengan 6. Kemudian yang keempat adalah simpangan kuartil. Apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Dirumuskan dengan Hi-D sama dengan setengah dikali Hi3 dikurangi Hi1. Nah, misal diketahui data seperti berikut ini. Kuartil bawahnya sudah diketahui yaitu 5, dan kemudian kuartil atasnya atau Hi3-nya sudah diketahui yaitu 11. Nah, kemudian kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya yaitu Hi-D sama dengan setengah dikali Hi3 dikurangi Hi1. Hi3-nya berapa? Hi3-nya yaitu 11. Kemudian Hi1-nya berapa? Hi1-nya yaitu 5. Sehingga dapat dituliskan Hi-D sama dengan setengah dikali 11 dikurangi 5. 11 dikurangi 5 hasilnya adalah 6. Sehingga dapat dituliskan Hi-D sama dengan 1/2 dikali 6. Sehingga hasilnya Hi-D sama dengan 3. Mari untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui data sebagai berikut, yaitu 3, 4, 4, 5, 6, 7, dan 7. Tentukan jangkauan atau range kuartil Hi1, Hi2, Hi3, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Penyelesaian contoh soal nomor 1. Jika diketahui data 3, 4, 4, 5, 6, 7, dan 7, dan ditanyakan jangkauan atau range, kemudian kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, mari kita selesaikan yang pertama yaitu yang A, jangkauan atau range, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Ingat, setelah data diurutkan. Mari kita lihat datanya apakah sudah urut atau belum. Nah, data yang tersedia yaitu sudah urut, maka kita tidak perlu mengurutkannya lagi. Nah, mari kita lihat data yang terbesar berapa. Data yang terbesar yaitu 7. Berarti kita tuliskan saja 7 dikurangi data terkecil. Data terkecilnya berapa? Kita lihat yaitu berapa? 3. Berarti 7 dikurangi 3. Dan hasilnya berapa? 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4. Nah, ini merupakan range atau jangkauan. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kita tuliskan lagi datanya 3, 4, 4, 5, 6, 7, dan 7. Nah, kuartil ini adalah membagi data menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama kita akan mencari kuartil 2 terlebih dahulu atau kuartil tengah, yaitu kita cari data yang di tengah-tengah letaknya, yaitu apa? Yaitu 5. Nah, ini merupakan Hi2 atau disebut dengan median. Nah, berarti Hi2-nya berapa? Hi2-nya adalah 5. Nah, kemudian Hi1-nya berapa, Ustadz? Nah, Hi1-nya coba lihat data di sebelah kiri ini. Nah, kita cari tengah-tengahnya lagi. Kebetulan ini jumlahnya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Berarti tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya yaitu 4. Nah, ini merupakan Hi1. Berarti kita tuliskan saja Hi1-nya adalah 4. Nah, kemudian kita lihat sisi yang sebelah kanan. Nah, ini kebetulan juga 3 datanya. Kemudian kita cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya berapa, Ustadz? Tengah-tengahnya adalah 7. Nah, ini merupakan Hi3. Nah, berarti Hi3-nya kita tuliskan yaitu berapa? 7. Nah, kita sudah menemukan kuartilnya. Kemudian jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil ini adalah diperoleh dari Hi3 dikurangi dengan Hi1.
Nah, Hi3-nya berapa yang kita sudah temukan tadi? Hi3-nya adalah 7 dikurangi Hi1. Hi1-nya adalah 4. Berarti 7 dikurangi 4 hasilnya berapa? 3. Kemudian yang terakhir yaitu simpanan kuartil. Simpanan kuartil bisa dituliskan yaitu Hi-D simbolnya. Itu sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil. Karena jangkauan interkuartil ini diperoleh dari Hi3 dikurangi Hi1, maka simpanan kuartilnya yaitu setengah dikali Hi3 dikurangi Hi1. Nah, kemudian 1/2. Nah, setengah dari interkuartil. Interkuartilnya tadi berapa? Yaitu 3. Berarti setengahnya dari 3. Nah, sehingga kita peroleh simpangan kuartil yaitu 3/2. Nah, untuk selanjutnya contoh soal nomor 2. Diketahui data sebagai berikut. Data tersebut merupakan data kecepatan kendaraan bermotor. Dengan kecepatan dan frekuensinya dapat kalian amati dalam tabel tersebut. Kemudian tentukan jangkauan atau range, kemudian kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Penyelesaian contoh soal nomor 2. Diketahui data kecepatan kendaraan, misal ini, kecepatan kendaraan yang kecepatannya 50 km per jam, ini ada 3 kendaraan, dan seterusnya. Seperti dapat kalian lihat di tabel berikut ini. Kemudian ditanyakan apa? Ditanyakan jangkauan atau range, kemudian kuartil, dan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Mari kita selesaikan atau kerjakan yang pertama, yaitu apa? Jangkauan atau range. Masih ingat rumusnya apa? Yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, karena ini datanya pada tabel ini sudah urut, yaitu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dapat kalian amati, berarti data yang terbesar berapa? Data yang terbesar adalah 90. Berarti tulis saja 90 dikurangi data terkecil. Data terkecil berapa? Bisa kalian lihat, yaitu 50. Berarti 90 dikurangi 50 hasilnya adalah 40. Nah, ini adalah jangkauan atau range-nya dari data tersebut. Kemudian kuartil. Untuk mencari kuartil ini, Ustadz ingin menerapkan rumus yang sudah kita pelajari pada sebelumnya, yaitu Hi1 sama dengan data ke 1/4 dikali N ditambah 2. Nah, kemudian N-nya berapa, Ustadz? N-nya ini adalah jumlah dari data yang diketahui. Nah, ini 3 tambah 6 berapa? 9. 9 tambah 8 hasilnya 17. 17 tambah 2 19. 19 tambah 1 adalah 20. Nah, nanti ini jumlah datanya ada 20. Nah, karena ini datanya genap, kita menggunakan rumus yang genap atau rumus yang sebelumnya kan kita sudah pelajari bahwa kuartilnya ada 2 rumus khusus untuk jumlahnya ganjil datanya dan jumlahnya genap datanya. Karena ini datanya genap, kita gunakan rumus yang ini. Hi1 sama dengan data ke 1/4 dikali N ditambah 2. Nah, kita masukkan saja N-nya sama dengan 1/4 dikali 20 ditambah 2, sehingga 1/4 dikali 22. Ini hasilnya berapa? 5,5. Nah, ini nanti artinya Hi1 ini nanti datanya terletak di antara 5, di antara data ke-5 dan data ke-6. Nah, kemudian data ke-5 berapa, Ustadz? Nah, coba perhatikan ini. Kecepatan kendaraan yang kecepatannya 50 km per jam. Ini letaknya di antara 1 sampai 3. Nah, kemudian 3 tambah 6 berapa? 3 tambah 6 itu 9. Nah, berarti nanti
data kecepatan yang 60 km per jam ini di antara 4 sampai 9. Kemudian 9 ditambah 8 berapa? 17. Nah, berarti ini nanti di antara 10 sampai 17. Kemudian 17 tambah 2 berapa? 19. Berarti yang 80 ini nanti di antara 18 sampai 19. Dan yang terakhir, yang kecepatannya 90 yaitu pasti 20. Nah, seperti itu. Berarti ini nanti H1-nya ini adalah di antara 5 dan 6. Nah, data kelima berapa? Data kelima, maka data kelima berapa? Yaitu kita lihat 60. Berarti 60 ditambah data ke-6 berapa? Data ke-6 masih 60 dibagi 2. Ini berarti 120 dibagi 2 hasilnya adalah 60. Nah, berarti H1-nya kita temukan 60. Nah, kemudian kita masuk ke mencari H2, yaitu 2/4 dikali data ke N/2 ditambah data ke N/2 plus 1. Nah, kita tulis saja rumusnya, masukkan 2/4 dikali data ke N, berarti 20/2. Kemudian ditambah 20/2 ditambah 1. Nah, seperti itu. Berarti ini nanti sama dengan 1/2 dikali 20 dibagi 2 berapa? 10. Kemudian ditambah 10 ditambah 1 berapa? 11. Dan hasilnya adalah 1/2 dikali 21. Nah, ini nanti kita temukan 21/2 sama dengan berapa? 10,5. Kita tuliskan 10,5 seperti itu. Nah, jadi nanti data H2 ini terletak di data ke-10 dan 11. Nah, data ke-10 berapa? Data ke-10 yaitu 70. Berarti 70 ditambah data ke-11. Data ke-11 yaitu 70 juga. Berarti kita bagi 2. Berarti 140 dibagi 2. Ini adalah 70. Nah, kita temukan H2-nya. Kemudian H3. H3 kita menggunakan rumus data ke 1/4 dikali 3N ditambah 2. Nah, kita masukkan saja sama dengan 1/4 dikali 3. N-nya berapa tadi? 20 ditambah 2. Nah, kita kerjakan. Berarti 1/4 3 dikali 20 berapa? 60 ditambah 2. Berarti sama dengan 62 dibagi 4. Itu hasilnya berapa? 15,5. Nah, nanti ini artinya H3 datanya terletak di antara data ke 15 dan 16. Nah, data ke-15 berapa? Kita lihat di tabel. Data ke-15 yaitu masih masuk ke data 70. Maka 70 tambah data ke-16. Data ke-16 masih juga 70. Tulis saja. Berarti 70 ditambah 70 dibagi 2. Ini adalah 140 dibagi 2 dan kita temukan 70 untuk H3-nya. Kemudian kita kerjakan atau selesaikan mencari jangkauan interkuartil. Masih ingat rumusnya apa? Sama dengan H3 dikurangi H1. Nah, karena H3 sama H1-nya sudah kita temukan di langkah sebelumnya, berarti kita tinggal memasukkannya saja. H3-nya berapa? Yaitu 70. Kemudian H1-nya berapa? 60.
Berarti kita peroleh 70 dikurangi 60 hasilnya adalah 10. Berarti nanti jangkauan interkuartilnya adalah 10. Lalu berapa simpangan kuartilnya? Nah, masih ingat simpangan kuartil yaitu setengah dari jangkauan interkuartil. Nah, apa itu? Kita tuliskan saja. Berarti 1/2 dikalikan 10. Nah, 10 ini apa? 10 ini adalah interkuartilnya. Berarti setengah dari 10 berapa? 5. Nah, jadi simpangan kuartil dari data tersebut yaitu adalah 5. Penyelesaian contoh soal nomor 2 juga dapat dikerjakan dengan cara berikut ini. Diketahui data kecepatan kendaraan bermotor, yaitu kecepatan 50 km/jam, ini ada 3 buah kendaraan. Kemudian yang kecepatannya 60 km/jam itu sebanyak 6 kendaraan, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah yang pertama ini Ustadz jabarkan, itu 50 karena frekuensinya ada 3 atau sebanyak 3 kendaraan yang kecepatannya 50, Ustadz tuliskan 50, 50, 50 sebanyak 3 kali. Kemudian 60-nya berapa frekuensinya, yaitu 6. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung jumlah datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 dikalikan 2 hasilnya 20. Berarti nanti jumlah datanya ada 20. Nah, kemudian kita jawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jangkauan atau range, yaitu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, ini Ustadz datanya sudah urut, yaitu data terbesar berapa? 90. Berarti 90 dikurangi data terkecil, yaitu 50. Sehingga jangkauan atau range-nya adalah 40. Nah, kemudian H1-nya berapa? Kemudian H2-nya berapa? Kemudian H3-nya berapa? Nah, langkah yang pertama kita mencari H2-nya terlebih dahulu. Nah, karena ini jumlah datanya ada 20, berarti nanti data tengah-tengahnya atau data paling tengah itu adalah antara 10 dan 11. Nah, kita cari data 10. Kita hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti antara 70 selama 70 ini. Ini nanti data H2. Berarti data H2 sama dengan 70 ditambah 70 dibagi 2. Ini hasilnya berapa? 140 dibagi 2 sama dengan 70. Nah, ini adalah H2-nya. Kemudian H1-nya berapa, Ustadz? H1-nya yaitu data yang sebelah kiri ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita cari tengah-tengahnya dari data ini. Nah, tengah-tengahnya berapa? Nah, tengah-tengahnya yaitu antara 5 dan 6. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti antara 60 sama 60 ini. Nah, kemudian berarti H1-nya adalah 60 ditambah 60 dibagi 2. Artinya 120 dibagi 2 sama dengan 60. Nah, kemudian H1-nya berapa, Ustadz? Mohon maaf, H3-nya berapa? Nah, H3-nya adalah yang sebelah kanan ini. Nah, berarti antara berapa? Kita cari tengah-tengahnya. Antara 15 dan 16. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti antara 70 sama 70 ini. Berarti nanti 70 ditambah 70 dibagi 2. Sehingga 140 dibagi 2 sama dengan 70.
Nah, hasilnya sama kan dengan cara yang atau langkah yang atau cara yang pertama tadi. Kemudian berapa jangkauan interkuartil? Interkuartilnya sama, berarti H3 dikurangi H1. Berarti berapa? 70 dikurangi 4 dikurangi 60. Mohon maaf, 60. Berarti hasilnya adalah 10. Kemudian simpangan kuartilnya berapa? Simpangan kuartil. Nah, masih ingat simbolnya apa? Simbolnya adalah HD. Itu artinya setengah jangkauan interkuartil. Berarti setengah H3 dikurangi H1. Berarti sama dengan 1/2 dikalikan 10. Sama dengan 5. Berarti simpangan kuartilnya adalah 5. Kurang lebih seperti itu.